Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk pertemuan hari ini. Untuk pembahasan kedua, kita akan membuat fitur logout dan melakukan pemanfaatan serta manipulasi session. Jadi fitur logout itu sebenarnya salah satu dari pemanfaatan dan manipulasi session. Jadi kalau logout itu kan artinya sessionnya dihancurkan. Kalau login itu sessionnya dibuat, di-create ya. Seperti itu. Terus nanti kita bisa misal dengan session kita bisa menentukan misal profile picture atau nama user yang sedang login, atau yaitu pada dasarnya untuk mengetahui apakah seorang user itu sudah login atau belum. Kalau sessionnya ada, ya, berarti session loginnya terbentuk, berarti si user itu sudah login. Nah, tapi kalau belum, sessionnya belum terbentuk, belum di set, belum ada, artinya nilai sessionnya itu masih nol, artinya dia si user ini belum login. Kalau dia belum login, mengakses dashboard, berarti nanti akan dikembalikan lagi ke form login. Wajib login terlebih dahulu. Oke, gimana saja nanti untuk pemanfaatan dan manipulasi sessionnya? Langsung saja kita praktekkan. Oke, tadi kita sudah berhasil membuat fitur login ya. Tapi masalahnya, kalau kita masuk langsung ke home, jadi misal index.php/home, terus kita masuk, walaupun kita tidak login, itu tetap bisa masuk ke dashboard ya. Jadi tanpa login kita tetap bisa masuk ke dashboard, yang seharusnya itu tidak boleh seperti itu. Ya, jadi pertama-tama kita harus gunakan session di sini untuk membatasi jika si user ini belum login, dia akan diarahkan kembali ke form login ya, seperti itu. Pertama-tama kita buka dulu di client inventory, htdocs client inventory. Terus buka file controllers ya. Kita buka controllers home.php ya. Ya, jadi di sini kita load dulu library sessionnya. This load library session. Nah, jadi ini wajib di load ya library sessionnya, atau kalian bisa load di autoload, di config autoload.php. Nah, tapi di sini saya langsung load aja di fungsinya. Nah, untuk menggunakan session, kita bisa memanggil data sessionnya dengan this session user data. Nah, di dalam sini adalah nama sessionnya. Ya, jadi katakanlah kita akan membuat session ID user nanti. Ya. Jadi kalau si user ini sudah login, maka ID usernya akan terisi, tidak nol. Tapi kalau dia belum login, otomatis si session user data ID user ini akan bernilai nol ya. Berarti kita buat kondisi di sini if this session user data ID user tidak sama dengan nol dan ID user tidak sama dengan kosong ya. Berarti kita panggil di slot view template-nya ya. Berarti template-nya kita panggil dashboard-nya. Else ya, jika dia belum login, artinya si ID user ini masih nol atau masih kosong, maka di redirect ke controller login ya. Redirect login. Ini bisa dihapus. Nah, jadi seperti itu. Ya, sekarang kalau user belum login, ID usernya masih nol atau masih kosong, berarti dia akan redirect ke login. Kita coba ya. Ini home, kita reload. Nah, ya kan? Karena kita belum login, dia akan otomatis berpindah ke
form login ya. Kita masuk admin@gmail.com, QWERTY, kita klik login, sukses login, oke. Nah, dia tetap balik ke login. Kenapa seperti itu? Karena sessionnya belum kita set ya. Jadi step selanjutnya adalah membuat session. Oke, untuk membuat session, kita pertama-tama buka kembali views login.php-nya. Ya, berarti views terus login.php. Jadi di bagian bawah, jadi setelah sukses itu kita tidak langsung redirect ke home ya. Jadi kita tidak langsung redirect ke home, melainkan kita harus set session terlebih dahulu ya. Jadi ini kita bisa komentarin, kita panggil fungsi set session ya. Nah, terus nanti kita akan membawa parameternya yaitu data string, data str, user ya. Jadi dari backend nanti akan mengembalikan data user yang berhasil login. Ya, data user itu yang akan kita set sebagai session usernya. Oke, nah untuk fungsi dari set session ini isinya dia cuma memanggil URL controller di client inventory ya. Jadi nanti sessionnya tetap berada di client inventory, bukan di backend ya. Jadi kita buat function, nama functionnya set session, argumennya adalah user ya, karena kita mengirimkan data user di sini ya. Terus kita buat variabel linknya terlebih dahulu sama dengan ini. Linknya adalah login set session ya. Jadi nanti kita di dalam controller login di client inventory kita buat fungsi baru yaitu set session ya. Jadi untuk set session tetap berada di client inventory, tapi di controllernya tidak bisa kita set di view-nya. Oke, selanjutnya var data form sama dengan objek, kita inisialisasi variabel data form ya. Kemudian karena ini kita mengirimkan data session atau data yang sensitif, maka kita pakai tipe datanya post. Makanya kita di sini butuh data form ya. Data form index ID user ya sama dengan user, ini argumen usernya index ID admin ya. Jadi kenapa index ID admin? Karena di database, di tabel admin itu ID usernya itu adalah ID admin ya. Jadi samakan dengan nama kolom di database, karena variabel yang dikembalikan oleh backend itu sama seperti apa yang ada di kolom di database nanti ya. Oke, kita buat ada 4 data session, ada ID user, ada email. Nah, kalau email berarti namanya adalah email. Kemudian ada level usernya. Kalau level user adalah level. Terakhir ada nama. Berarti kalau nama adalah nama. Ya. Nah, kalian di sini juga bisa nambahkan, misal di final project kalian ada foto profil dari si usernya. Kalian juga bisa nambahkan seperti itu. Jadi foto profil yang sedang login itu, user yang sedang login itu ngambil dari session seperti itu. Nah, terus kemudian Ajax ya, kita buat fungsi Ajax-nya. Kita panggil Ajax pakai X, link. Terus optionnya, pertama ada tipenya kita pakai tipe post. Kemudian datanya itu pakai data form yang udah kita buat di atas ini.
Kemudian success. Ingat S-nya 2 ya, jangan typo. Success kalau berhasil selesai di set sessionnya, maka kita di sini akan memanggil localhost location replace localhost home-nya. Jadi kita akan memanggil dashboard-nya di sini. Memanggil dashboard. Nah, kalau ini kan dia ganti jadi memanggil session ya. Jadi di dalam sessionnya baru kita panggil dashboard. Jika sukses di set sessionnya, kita manggil dashboard seperti ini. Terus jika error, oh ya, ini jangan lupa argumennya ada data, status, dan ada XHR. Ya, ini sama kok, sama yang di atas ini sebenarnya. Jadi kita bisa copy paste aja sebenarnya. Nah, isinya sama. Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi untuk set sessionnya. Oke, selanjutnya kita buka controller login ya, karena kita butuh membuat fungsi set session di loginnya. Yang pertama, jadi masih di client inventory ya. Kita buka application controllers login.php ya. Terus di bawah kita tambahkan satu fungsi baru, yaitu tadi set session ya. Terus kosong. Kita untuk menggunakan session otomatis kita harus load lagi library-nya. Di slot library session ya. ID user sama dengan this input post, yaitu tadi adalah ID user. Nah, kita buat 5 4 ya, ada 4. Oke, berarti ada email, kemudian ada level, guys, dan terakhir ada nama ya. Jadi intinya post di sini nama variabelnya harus sama seperti nama indeks di data formnya. Jadi harus sama. Kalau beda nanti variabelnya tidak bisa ditangkap atau diterima oleh si controllernya, si controller ini login. Oke, jadi setelah ditangkap variabelnya, kita set sessionnya. Cara setnya pakai this session ya. Kalau kita mau ngambil session tadi pakai adalah user data. Kalau untuk settingnya, untuk menambahkan sessionnya, kita pakai set user data. Baru nama sessionnya apa? ID user. Terus kita manggil variabel ID user. Nah, jadi cuma cara set session ini cuma seperti ini. Kita buat 4. Yang selanjutnya adalah email, terus level, nama. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk set session ya. Ya. Seharusnya sekarang kita sudah bisa untuk login. Ya. Kita coba. Kalau kita ke home dulu, balik ke login. Terus kita masukkan username dan password, email dan passwordnya, QWERTY, login, sukses login, oke. Nah, error nih. Kita inspect elemen, kita cek. Nah, ini ada merah 1. Console. Cannot read property ID admin of undefined. Kita bisa klik set. Nah, ini kita bisa klik. Nah, user ID admin ini tidak ditemukan. Berarti kita bisa cek
Cara ngeceknya adalah kita bisa console log dulu. Console.log user ya. Kita buat ngecek user ini ada datanya atau tidak ya. Nah, sekarang kita cek, kita reload loginnya. Kita cek di konsol ya. Admin QWERTY login. Nah, ini konsol lognya ya, undefined. Jadi konsol lognya dari sini, sumbernya dari sini, undefined. Berarti usernya tidak ada. Berarti user ini undefined. Berarti kita selanjutnya cek. Kalau undefined berarti dari sini harusnya data S3 ini juga undefined, tidak ada datanya. Ya. Kita cek di backend, apakah ada index user atau tidak. Jadi kita buka htdocs backend inventory, application, controllers, user.php. Nah, di sini ternyata kalau ketika sukses tidak ada index user. Sedangkan di sini kita manggilnya adalah index user. Berarti kita perlu nambahin index user. Isinya adalah ini, cek. Nah, yes. Karena cek ini masih berupa return this dbget, berarti kan kita belum mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan hasil barisnya, satu baris, kita harus menggunakan fungsi row. Ya, row. Nah, biar bentuknya array, kita pakai row array. Nah, ini. Nah, di dokumentasi kode Igniter 3 kalian bisa cek ya. Nah, ini untuk mendapatkan row array-nya atau satu baris array-nya. Satu baris dari tabel database ya. Jadi hasil cek, hasil user yang kita dapatkan tadi kita ambil ke dalam satu row baris dalam bentuk array. Nah, jadi kita sekarang sudah punya user ya. Harusnya sekarang sudah tidak undefined lagi karena usernya sudah ada di backend. Oke, sekarang kita cek apakah sudah bisa login atau belum. Kita index, kita reload index.php loginnya. Kita masukkan password, email dan passwordnya. Klik login. Sukses login. Nah, sekarang sudah berhasil masuk ke home ya. Kita masuk ke menu barang juga sudah bisa. Berarti otomatis sessionnya sudah terbentuk ya. Otomatis sessionnya sudah terbentuk. Kalau kita reload masih bisa masuk ya. Jadi kalau session itu dia akan tetap aktif selama browsernya ini belum ditutup ya. Jadi kita close tabnya, kita buka lagi PHP Home, sessionnya masih ada, kita masih bisa tetap masuk ke dashboardnya. Nah, ini namanya bisa kita ubah ya. Kita manggil sessionnya. Jadi di view, jadi kan ini ada di template ya. Kalau ini kan ada di template, berarti kita buka di client inventory, application, views, template.php ya. Jadi kita nyari namanya itu Steve nih, Steve Jobs ya. Nah, ini kita bisa panggil menggunakan session. Jadi di session tadi kan kita punya mana ya sessionnya? Nah, ini di session tadi kita punya email sama nama, user data email dan user data nama. Berarti di sini kita tinggal panggil aja. Namanya adalah this
session user data nama ya. Terus kalau yang di bawah berarti adalah session user data email. Nah, jadi ini. Guys. Kita reload. Nah, sekarang udah ganti nih. Namanya jadi admin dan emailnya jadi admin@gmail.com ya, sesuai dengan session yang ada. Ini profil pic-nya juga kita bisa ganti sesuai sessionnya ya. Jadi sama kayak tadi caranya ya. Kalau image kan berarti yang diubah adalah image source-nya ya. Ya. Seperti itu. Itu kalau mau ganti emailnya. Terus kemudian logout ya, kita bisa ganti jadi link. Misal kita akan buat linknya adalah biar rapi gini aja, kita pakai base URL login/logout ya. Nah, jadi nanti di dalam controller login kita buat satu fungsi yaitu logout. Jadi langsung aja function tadi logout ya, copy aja biar tidak typo nama fungsinya. Terus untuk session itu this load library, jadi harus kita load library sessionnya lagi. Jadi kalau kalian sudah buat library sessionnya di auto load, itu sebenarnya nggak usah lagi setiap fungsi di slot library session. This session. Jadi kalau untuk logout tinggal menggunakan satu fungsi yaitu ses destroy. Ya, ini untuk menghancurkan semua session yang ada. Baru kemudian redirect login. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bisa cek. Kita bisa reload dulu biar linknya ke update ya. Admin kita. Nah, kalau di bawah sini kelihatan ya, linknya berubah ke inventory login/logout. Kita klik. Nah, sekarang sudah berhasil logout. Kalau kita mau masuk ke home misal, nah dia balik lagi ke login karena sudah logout. Seperti itu. Jadi kita bisa login lagi, berarti login. Nah, sekarang udah berhasil login. Nah, sesuai dengan session. Nah, tapi kalau kita masuk ke login, dia masih bisa ke form login. Harusnya kalau kita sudah login, masuk ke form login akan diarahkan ke dashboard langsung. Jadi sama seperti home tadi, ya kan? Kita buat kondisinya lagi di pemanggilan form login. Berarti di login fungsi index kita load library sessionnya lagi, this load library session. Terus kita pakai if jika sama kayak ini ya. If user data ID usernya tidak sama dengan 0 dan ID usernya tidak sama dengan 0, artinya dia sudah login, maka dia redirect ke home, ke dashboard ya. Else this load view login ya. Artinya kalau dia belum login akan ditampilkan form login, tapi kalau sudah login akan diarahkan ke home. Seperti itu. Jadi kalau kita coba lagi login,
Nah, dia langsung diarahkan ke home karena dia sudah login, tidak perlu login lagi ya. Kalau kita logout, sessionnya hilang, dia harus login. Jadi seperti itu. Ini untuk tingkat keamanan sistem ya. Jadi kita sudah berhasil membuat fitur loginnya. Terus kita juga sudah membuat fitur logout serta menggunakan session untuk mengamankan sistem kita. Jadi nggak sembarang orang yang bisa langsung masuk ke dashboard, dan di dalam dashboard pun data yang sudah login, user yang sudah login disesuaikan menggunakan session ya. Jadi itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.